Kemudian juga ya disebutkan atau kita coba sebutkan Bapak Ibu sekalian tentang sebab-sebab seseorang jauh dari istiqomah. Ini sebab-sebabnya ya. Jadi harus kita hindari. Yang pertama ya, yang harus dihindari adalah tidak ikhlasnya seseorang dalam ibadah. Nah ini tidak tulus, bukan karena Allah. Karena orang kalau riya, maka dia hanya kerjakan kalau dilihat oleh manusia, kalau dipuji oleh manusia, maka tidak bisa dia istiqomah. Karena dia tunggu ada orang lihat dulu baru dia mau kerjakan. Kalau nggak ada yang lihat maka ini tidak bisa. Dan Nabi SAW sudah mengatakan dalam hadis yang sahih, Inna Allah la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima kecuali yang tulus karenanya. Maka kita harus betul-betul ingin sekali meraih pahalanya maksimal. Jadi kita tulus kepada Allah atau karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ketulusan adalah tidak banyak pamer-pamer, tidak banyak cerita-cerita pada orang, kecuali kita ditanya, ya. Kalau ditanya oke, ya. Tanya, memang kemarin kemana aja nih nggak kelihatan? Oh iya, kemarin kebetulan saya umroh. Nah, tapi kalau nggak ditanya, kamu tahu nggak kemarin saya baru pulang umroh loh. Nah, ini masalah ini. Ada masalah. Berarti memang dia mau tunggu pujian temannya itu, kan? Dan apa yang didapat coba? Ini sering saya ingatkan. Kalau Bapak Ibu masih suka kejar pujian orang, kamu hebat, kamu dermawan, kamu soleha, kamu itu seperti panjang lidahnya saja. Nggak gemukin badan, nggak sehatin, nggak tambah kaya, nggak ada apa-apa. Apa yang mau dikejar di pujian mereka? Gitu. Sementara pujian mereka bisa melahirkan riya. Dan perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian, salah satu bagian daripada syariat agama Allah Subhanahu wa taala ini, kita tidak boleh memuji ibadah orang. Ya, karena pernah ada sahabat sholatnya khusyuk banget, luar biasa gitu khusyuknya. Sampai ada, itu kebetulan dia di ujung masjid. Lalu ada orang yang duduk di sebelah Nabi Muhammad SAW dan berkata begini, ya Rasulullah, saya suka sekali lihat ibadahnya orang ini. Sholatnya bagus banget. Kata Nabi SAW, jangan kau perdengarkan dia. Karena kalau kau perdengarkan dia, kau telah membinasakannya. Kalau misalnya ada temannya, Bapak Ibu lagi sholat khusyuk. Lalu, kali kamu khusyuk banget ya. Itu bisa Bapak Ibu ubah niat dia dari ikhlas menjadi riya. Jangan dipuji. Gak usah dipuji. Ya. Sama juga kita, kalau kasih seseorang bantuan, misalnya kita kasih orang miskin, Bapak Ibu bantu nih, kasih orang miskin sesuatu. Tidak usah berharap terima kasih dari dia. Kasih-kasih aja antara kita sama Allah, nggak perlu pujian dia kok. Kadang-kadang kan orang begitu dikasih, oh tidak tahu terima kasih nih, nggak ucapin terima kasih misalnya. Atau tetangga dikirimin makanan, kembali piringnya kosong, nggak apa-apa. Kalau karena Allah SWT nggak perlu kita khawatirkan balasan manusia gitu. Ini tetangga nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Akhirnya pahala dia yang dapatkan dari sedekah tadi bisa berkurang atau bahkan hilang karena dia seakan-akan tidak ikhlas ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kiat atau salah satu penyebab orang tidak bisa istiqomah itu tidak tahu keutamaan ibadah yang sedang dia kerjakan. Jadi ini penting sekali ya. Makanya saya selalu ingatkan semua jemaah kami di pengajian, baik online ataupun offline, Bapak Ibu jangan kerjakan satu pun ibadah apapun itu, kecuali Bapak Ibu sudah tahu Bapak Ibu dapat apa, fadilahnya, keutamaannya, baca. Kemarin kalau mau umroh ada manasik kan, pasti disebutin tuh, keutamaan umroh itu ini, itu namanya keutamaan. Kalau kita tahu dan target kita mengejar itu akan membuat kita bisa istiqomah. Karena satu waktu pulang umroh gini, mau umroh lagi ya, ternyata kemarin ustadznya bilang itu bisa ngampunin dosa. Nah kan kita jadi bisa istiqomah ulang-ulangin, karena kita tahu keutamaannya. Di masa sekarang sudah sangat mudah, searching di Google, misalnya diketik misalnya keutamaan sholat duha, keutamaan sedekah, keutamaan zikir, misal contoh. Kan itu akan membuat kita bisa istiqomah kalau kita tahu kita akan dapat apa ya gitu. Yang ketiga, menghindari semua bisikan syaitan. Karena syaitan hanya membisikkan saja, jangan diikuti. Semua bisikan yang membuat Bapak Ibu menunda amal soleh, apalagi meninggalkan atau terjerumus dalam dosa, syaitan jangan diikuti. Tinggal ditolak aja kok. Mau tolak lebih baik baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Karena memang syaitan ini sudah ya berikrar, iblis berikrar, pimpinan para syaitan berikrar, dia akan berusaha menyesatkan kita semuanya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, syaitan mengatakan, qala fa bima agwaytani la aqulanna lahum siratakal mustaqim.
Ya, sebagaimana ya Allah, engkau telah ya memutuskan aku dari rahmatmu, maka aku akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Lalu saya akan coba goda mereka dari tangan sebelah kanannya, sebelah kiri mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau akan temukan ya Allah mereka sangat sedikit bersyukur kepadamu. Itu memang sudah ikrarnya iblis. Namun kita jangan lupa Allah sudah sebutkan dalam ayat Al-Quran di surah An-Nisa ya, ayat 76, inna kaida syaitani kana dhaifa. Tadi saya sudah jelaskan, sungguhnya syaitan itu tipu dayanya sangat lemah, jadi bisa kita tolak. Berapa kali kita dibisikin syaitan Bapak Ibu sekalian dalam hidup kita untuk buat dosa? Kan tinggal kita tolak saja. Mencuri, menipu, gunjing, fitnah, mukul, apalah. Semua bisikan, zina. Tapi kan kita tinggal tolak. Selesai. Gitu. Sama juga kalau kita digoda, kadang-kadang syaitan jin itu kalau tidak berhasil goda kita dalam hati bisikin, dia coba gerakin syaitan-syaitan manusia. Di manusia pun ada syaitan ya. Makanya dalam akhir surah An-Nas kita mengatakan minal jinnati wan nas, dari bisikan syaitan-syaitan jin dan manusia. Jadi mereka kadang-kadang dibisikin, kalau kita dibuat gejolak ingin melakukan zina, kita tidak mau, saya enggak mau, kita malah wudu, kita sholat, kita malah sibukkan diri dengan zikir dan seterusnya. Malah nanti ada teman-teman yang dimasukkan sama syaitan yang lemah imannya, kemudian menggoda kita. Maka kita harus selalu ekstra hati-hati, menolak semua bisikan mereka. Kalau perlu kita dakwahi manusia-manusia seperti ini. Kemudian yang keempat adalah menolak bisikan buruk dalam jiwa. Nah, jadi memang ada dua yang menggoda kita ya, ada syaitan dari luar, ada dalam jiwa kita. Bapak Ibu saya mau tanya, pemimpin syaitan siapa? Hah? Iblis, kan gitu. Dia kan yang pertama ya, menolak sujud kepada Adam yang Allah perintahkan ini. Pimpinannya syaitan kan iblis. Baik, saya mau tanya, waktu iblis disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam, lalu tidak mau sujud, siapa yang goda iblis? Jiwanya. Jadi dalam jiwa kita itu memang Allah ciptakan ada potensi untuk berbuat baik, ada potensi berbuat buruk. Nah, setiap bisikan jiwa kita yang baik kita tunggangin, setiap bisikan buruk kita hindari. Itu namanya jiwa yang ammaratun bisu. Makanya dalam surah Yusuf surah nomor 12 ayat 53 Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya dalam jiwa itu ada potensi untuk melakukan perbuatan buruk, jangan diikutin. Nah, itu yang keempat yang bisa membuat orang tidak istiqomah.